Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak dan Mas. Pada kesempatan ini, Pak Eka ingin memberikan informasi, pemahaman, dan juga demonstrasi bagaimana uji independen sampel test pada penelitian di bidang akuntansi. Ini ada salah satu contoh penelitian yang sangat bagus, sudah dimuat di jurnal yang bagus juga. Ya, judulnya analisis perbandingan kinerja keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri di masa pandemi COVID. Kalau kita lihat di sini, yang lihat abstraknya udah 8 ribuan orang. Yang download PDF-nya 5 ribuan orang. Luar biasa. Terbit 2020. Nah, ini pun, Mas dan Mbak, judul seperti ini pun bisa menjadi inspirasi skripsi Anda. Ya, bisa jadi inspirasi skripsi Anda. Ya. Seperti apa artikelnya? Ini artikelnya. Analisis perbandingan kinerja keuangan ya dari dua bank syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Penulisnya ini Pak Yoga Adi Surya dan Bu Binti Nur Aisyah. Dia di sini cerita bahwa kinerja keuangan itu bisa diukur untuk mengetahui proses melaksanakan sumber daya keuangan yang dipunyai perusahaan. Nah, bla bla bla. Lalu tujuan penelitiannya ini untuk analisis perbandingan kinerja keuangan antara dua bank ini nih selama pandemi COVID. Ya, menarik kan? Dari Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Yang kedua bank itu kan sebenarnya bank BUMN. Tapi ini yang syariahnya. Menarik ini kinerjanya dua-duanya. Dengan menggunakan catatan laporan keuangan. Triwulan 1, 2, 3, 4 dan 4 untuk tahun 2019 dan triwulan 1 untuk 2020. Dia melakukan pengujiannya dengan independent sample test. Nah, ini hasilnya. Terdapat perbedaan bla bla bla. Ini hasilnya. Lalu ini pendahuluan. Biasa ya kalian kalau pendahuluan yang nulis deskripsi juga nulis latar belakang. Terus di sini ada kajian pustaka dimasukkan di sini. Ya, ini metode penelitiannya. Dia mengatakan di sini menggunakan independent sample test. Ini jarang, ini di tempat kita masih jarang ya teman-teman. Nah, yang deskripsi pakai independent sample test itu saya jumpai jarang kalau untuk yang akuntansi loh ya. Nah, ini datanya. Mbak dan Mas, ini datanya. Dia menggunakan data triwulan 1, 2, 3, 4 di tahun 2019 dan triwulan 1 tahun 2020. Kalau ini boleh saya garis, nah, supaya kalian itu bisa melihat bedanya ini. Ya, datanya ya kalau kita baca data seperti ini teman-teman, nah, ini ada rasio CAR, ROA, ROE, NPF, dan BUPO. Ya, jadi ada 5 indikator kinerja keuangan ya yang dibandingkan. Saya ingin tahu ini, teman-teman sudah belajar belum itu tentang rasio-rasio itu? Mbak Sopo ini, Mbak Vita. Mbak Vita monitor. Iya, Pak. Sudah belajar menghitung rasio CAR, ROA, ROE itu belum? Sudah, Pak, di manajemen keuangan. Nah, ternyata kombinasi manajemen keuangan dan statistik jadi skripsi. Ya kan? Nah, ini datanya ini data apa? Data perbankan ini kan data sekunder.
Ya sudah ada ini. Lalu nanti yang dibandingkan ini per kriteria ini Mbak dan Mas. Ya. Cara analisisnya gimana? Yuk kita analisis ulang. Kalau kalian punya data seperti ini lalu saya sudah membuat semacam panduan ya. Ya, judulnya ini, data aslinya di sini, data aslinya kan ini. Oke, sebelum Pak Astu, ini ada apa namanya tadi Ya. di kolom kita sudah ada presentasi Bapak Isi membuat ambil presentasi. Kita input ke SPSS. Ini tadi SPSS yang tadi kita bikin data tab yang baru. Nah, tolong ini benar-benar diperhatikan. Pak Eka akan mendemonstrasikan analisis independent sample detect. Ya. Nah, kita memasukkan data per CAR atau ROE, ROA, ROE, NPF, dan BUPU ini untuk sekali analisis, karena dia pakai independen. Ya, masing-masing dia. Nah, caranya masukkan angkanya ini ke dalam SPSS. Ya, kita masukkan yang pertama 18,23. Terus 0,38. Ada yang mau membantu mendiktekan? Mbak Vita coba bantu diktekan, Mbak. 7. Mbak. Pak, jadi tidak. Oh, jadi piro bawahnya? 1584, 1608, Terus 1615, 1643. udah. Nah, kemudian yang ini kita kode. Bank BNI Syariah, kan ada 2 bank tuh. Bank BNI Syariah sama Bank Mandiri Syariah. Yang BNI Syariah kita kode 1. 1, 1, 1, 1, 1. Sampai ini toh 12,29 ya. Nah, ini kan tadi ini memang nggak ada garisnya. Kalau nulis di jurnal memang seperti ini dia. Kalau yang hasilnya sebenarnya ada garisnya pemisah biar kelihatan. Nah, ini batasnya di sini teman-teman. Ya. Nah, terus yang ini dikode 2. Sudah kita input baik datanya maupun kodenya. Nah, setelah itu kalau sudah kita input, kita masuk ke variabel view. Ya. Yang label ini kita beri nama tadi. Datanya ini data apa yang pertama itu? Nih, CAR. CAR itu singkatan dari apa? Rasio CAR itu current asset ratio. Kayaknya itu deh. Rasio CAR. Oh, capital adequacy. Benar nggak ini? Oh, capital adequacy ratio ya. Nah, kita tuliskan itu di sini. Nah, ini bank. Ya. Nah, kalau independent sample test, kita perlu menambahkan nilai value di sini. Kan kalau kita lihat ini var 001 ini rasionya tadi atau skornya, yang ini kode bank. Kode banknya apa? 1,
Kita klik ini teman-teman, ada di value ini ada, kalau Anda klik di sini ini ada titik 3 ini di kanan, diklik aja. Value 1 itu tadi bank apa? Value 1 itu bank ini, BNI Syariah. Ya, kita copy aja. Nah, masukkan ini, klik add. Nah, terus kode 2 itu Mandiri Syariah kalau nggak salah. Oh, Syariah Mandiri. Kita copy saja. Ya, masukkan ke sini. Add. Klik OK. Kemudian, Mbak dan Mas, setelah itu, misernya ini skill, karena dia skalanya itu interval ya ini. Kalau yang ini 1 dan 2 itu dia hanya membedakan, makanya dia nominal. Oke, jelas ya sampai sini. Nah, ini baru input datanya. Analisisnya gimana? Kita klik analyze, kita klik compare means, kita pilih independent sample t-test. Ya, sekali lagi, pilih analyze, pilih compare means, pilih independent sample t-test. Masukkan capital adequacy ratio atau CAR ke kolom test variabel. Masukkan bank yang tadi kode bank di grup variabel. Oke. Nah, klik define group. Grup 1 kodenya 1, grup 2 kodenya 2. Kan tadi 1 dan 2 kodenya. Klik continue. Nah, setelah itu klik OK. Nah, nih outputnya ini teman-teman. Samakan outputnya, ini sama ini. Nih, bla bla bla. Nah, lalu untuk interpretasinya yang dilihat di mana? Interpretasinya yang dilihat di sini. Nih, kolom ini. Nanti T-sig-nya ini yang dilihat sama nilai T-nya ini kalau pakai manual dia harus lebih dari T-tabel, tapi kalau karena kita pakai SPS kita cukup melihat nilai sig-nya. H0 ditolak jika sig kurang dari 0,05. Ternyata ini lebih dari, maka H0-nya diterima nanti. Nah, terus setelah ini bisa kita copy ke dalam Microsoft Word atau sebagainya. Ini hasil kopiannya teman-teman. Yang saya blok kuning ini itu yang diperhatikan ya untuk interpretasi. Nah, oke, kita pakai yang baris ini, equal variance assume. Nah, interpretasinya gimana? Tinggal kita tulis di sini, berdasarkan hasil analisis independent sample t-test dengan SPS diperoleh nilai T hitung sebesar 1,010. Ya, itu angkanya dari mana? Angka ini masuk ke sini. Nah, dengan sig sebesar 0,342 ini masuk ke sini. Ya, karena sig-nya 0,342 itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Ya, H0-nya diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada taraf simulasi 0,05 tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan pada aspek capital adequacy ratio antara Bank BNI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri.
Ya, tidak ada perbedaannya. Karena hak nolnya diterima. Ini nolnya begini ini. 0 gini. Nih. Nah, Jadi, nonton dulu, Pak Lia, monggo Pak Kapolri, Pak Wati untuk bisa naik. Nah, ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita di berbagai produk itu memiliki karakteristik bahasa nih. Sampai pertama ini paham ya? Ada pertanyaan buatan? Cukup mudah? Coba chat di sini, di chat. Apakah ada pertanyaan? Apakah penjelasan Pak Eka mudah diikuti dan dipahami? Kalau mudah itu jawabannya mudah. Tapi tidak semua Bisa, gitu ya. Yang lain ini baru 2 nih, jangan-jangan yang lain enggak bisa ini. Mudah enggak? Ya, bisa. Alhamdulillah. Makasih ya. Oke, semuanya menjawab bisa. Nah, lalu sekarang yang kedua ini teman-teman. Nah, tadi kan baru yang pertama nih, CAR. Ya kan? Nah, sekarang yang ROA, Return on Asset. Nah, kalau yang ROA ini nanti ketemunya dia signifikan. Yang ini ternyata tidak. Beda ya ternyata, ya memang beda. Nah, ya kita praktikkan, kita buktikan aja. Pakai data yang ini datanya. Pakai data yang ini masih bisa ini teman-teman. Ya, ayo Mbak, siapa ini? Yang mau bantu mendiktekan siapa? Saya boleh, Pak. Ya, Laras ya. Iya, atau siapa? Siapa tadi? Iya, Pak Laras. Oke, Mbak Laras. Yang Ya, mana, Pak? ini saya file new data. Ya, ini tak minimize. Ayo Mbak, sekarang kita mau nganalisis yang ini. Kalau ada datanya itu bisa. Nih, ROA Mbak. Ayo, mulai dari ini. 1,66, 1,97, 1,91, ya, 1,82, iya, 2,24, 1,33, 1,50, 1,57, oke, 1,69, ya, 1,74. oke. Kodenya ini kode berapa? 1, ya enggak? Ini kode 2. Ya jangan lupa kodenya begini ya teman-teman. Nah, untuk membedakan kalau ini bank yang 1, ini bank yang kedua. Jangan lupa setting variable view, labelnya di sini ROA, Return on Asset. Kita beri nama dulu. Return on Asset. Ya kan? Yang ini bank. Ya, bank jangan lupa bank ada value-nya untuk membedakan tadi. Ya, bank value 1 itu bank BNI Syariah, tinggal kita copy teman-teman. Paste di sini, klik add.
2 bank syariah mandiri. Nah, ini kita copy teman-teman. Ya, paste di sini. Add. Nah, oke. Misernya jangan lupa yang ini skill, yang ini nominal. Karena dia hanya 1 dan 2. Makanya dia nominal. Nah, terus langkahnya klik analyze, klik compare means, klik independent sample t-test. Masukkan return on assets, masuk ke test variable. Bank ke grouping variable. Ya. Kemudian kita klik define groups. Ya, grup 1 kodenya 1, grup 2 kodenya 2. Oke, lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, ini hasilnya. Ini di copy, bisa teman-teman klik kanan copy, lalu dipaste di Microsoft Word. Dan ini hasilnya teman-teman. Ya. Ini hasilnya. Nah, yang Pak Eka blok warna kuning ini yang perlu diperhatikan. Sekarang ini return on asset-nya ROA, ya, itu Bank Syariah Mandiri itu min-nya sekian, Bank BNI Syariah sekian, Bank Syariah Mandiri min-nya sekian, standar deviasinya sekian dan sekian, standar error min-nya sekian, kemudian T-nya sekian, SIG-nya 0,018. Nah, yang ditulis saja teman-teman. Berdasarkan hasil analisis independen sample t-test dengan sudah diperoleh nilai T hitung sebesar 2,948 nih yang ini. Ya, dengan SIG sebesar 0,018. Ya kan? Karena SIG sebesar 0,018, kalian nggak bingung kan ini lebih kecil dari 0,05? Maka H0 ditolak. Nggak bingung kan? Apa dia bingung? Kan 0,018. Ya, 0,05. Belakangnya 05 itu ada nolnya mesti. Kan gitu loh. Lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Nah, jangan bingung ya. Ini 50, ini hanya 18. Gitu. Ya, makanya di sini lebih kecil. Karena SIG-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada taraf simulasi 0,05 terdapat perbedaan signifikan. Kinerja keuangan pada aspek apa? Return on assets. Antara Bank BNI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri. Ya, kalau mau lebih lengkap lagi, nah, kinerja keuangan ini ada keterangannya di masa pandemi COVID. Nah, begini nih. Nah, lebih lengkap ini. Oke. Ini. Ya, nanti biar yang mencari motopak es apa. Nah, cukup mudah ya. Ada pertanyaan betul. Ternyata ada signifikan. Yang ROA signifikan. Kita cek di sini. Nah, hasilnya. Tadi sama ya. Untuk di presentasinya jadi faktor tinggi. Nah, ini sama kan hasilnya. Coba lihat. Yang Pak Eka kerjakan dengan yang di jurnal. Ini yang CAR dulu. Nih, kalau teman-teman mau lihat asal-usul angkanya itu dari mana. Nah, ini kan tadi output SPSS. Ini F, ini tuh kan tinggal pindah ke sini teman-teman. Ya enggak sih? Pindah sini. SIG-nya pindah sini. Min difference-nya ini. Jurnal loh ini.
yang tidak hanya skripsi, udah diolah jadi jurnal. Ya, gitu ya teman-teman, Mas dan Mbak. Nah, yang setelahnya ini nih hasilnya. Ya, nanti kami kirimkan data ke grup properti di Pak Sahabat. Kami samakan, kami cek kembali, kami samakan. Setelah nanti disuruhin kembali data bisa dilengkapi. Oke, apakah ada pertanyaan, Mas dan Mbak? Ya, nanti kami screening. Bapak Ibu menawi sampun Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Mas dan Mbak, itu tadi contoh dan juga demonstrasi terkait uji independen sampel test. Semoga bermanfaat bagi Anda dan harapannya bisa menjadi inspirasi ketika Anda nanti mengerjakan skripsi. Terima kasih.